terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur segala sesuatu. Kami mau mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan berkati Tuhan anak-anak sehingga dapat menyerap materi hari ini dengan maksimal, dan juga Kau yang akan berikan hikmat kepada guru untuk dapat menyampaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 11, yaitu membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk, yang bisa anak-anak baca dari halaman 79 sampai 88. Di bab 9 dan 10 sebelumnya kita sudah membahas mengenai solidaritas terhadap teman dan sahabat, solidaritas terhadap masyarakat sekitar. Nah, sekarang kita akan bahas solidaritas di masyarakat juga, tapi bagaimana kita harus mensikapi kemajemukan yang ada di sekitar kita. Hal ini terambil dari Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan pasal 22 ayat 37 sampai 39. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari suku bangsa, bahasa, budaya, agama, maupun kelas sosial yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang patut kita syukuri, di mana meskipun terkadang perbedaan tersebut bisa memicu perpecahan, tetapi apabila kita menyadari hal itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi, maka setiap perbedaan itu harus dan patut kita syukuri untuk saling melengkapi satu sama lain dan memperkaya bangsa kita. Sayangnya, belum banyak orang yang memiliki pemikiran positif terhadap keberagaman. Seringkali masih ada orang yang memandang orang lain yang berbeda dengan rasa curiga. Tetapi perlu kita ingat bahwa dalam ajaran Kristen, kita harus bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Anak Kristen Indonesia, anak-anak kalian yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bertumbuh menjadi manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai iman dalam hidup. Ini sangat penting. Nah, Ibu mau membacakan kisah nyata yang terambil dari buku paket kalian yang ada di halaman 84 sampai 85. Yaitu kisahnya seorang biarawati dengan salah satu orang MILF atau Moro Islamic Liberian Front. Kurang lebih seperti itu singkatannya, dan itu mereka berada di Filipina. Ada kisah nyata tentang biarawati di Filipina yang disandera oleh tentara MILF yang beraliran Islam. Kesehariannya, suster ini memimpin retreat. Retreat, tahu ya retreat ya? Jadi retreat itu wisata rohani, kayak di gereja. Kalau misalkan ibadahnya di luar dan nginep kayak gitu tuh retreat. Di Filipina ada kebiasaan untuk melakukan retreat setidaknya setahun sekali. Dalam retreat ini biasanya sang suster membimbing peserta untuk menelusuri kepahitan-kepahitan yang tersimpan di bawah alam sadar. Kepahitan-kepahitan itu kebencian, kegeraman, dendam, seperti itu. Lalu berdamai dengannya. Suatu hari suster ini ditangkap oleh tentara MILF. Selama dalam penyekapan, suster ini dilayani oleh seorang perempuan muslim. Beberapa hari kemudian,
suster ini dilepaskan dan kembali ke susteran. Untuk gambarnya ini bukan gambar yang sebenarnya ya, ini ilustrasi saja biarawati atau suster, kurang lebih penampilannya seperti ini. Suatu kali terjadi pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dan tentara MILF. Banyak orang dari kalangan MILF yang tertangkap. Suster mendengar kabar bahwa perempuan muslim yang melayaninya selama disandra juga ikut tertangkap dan ditahan markas militer. Suster memutuskan untuk mengunjungi perempuan ini dari tahanan. Maka dia melakukan upaya pelepasan. Ternyata hal itu tidak mudah dan suster ini harus meyakinkan banyak pihak, mulai dari level terendah sampai yang tertinggi. Akhirnya, kerja keras suster tadi atau biarawati tadi membuahkan hasil. Militer mengizinkan perempuan dikeluarkan dari tahanan, tetapi dengan syarat sang suster harus menjadi pengawasnya dan penjamin tidak akan kabur. Tiap minggu, suster harus mengantar perempuan ini untuk melapor ke markas militer dan dengan syarat itu, suster menyetujuinya. Gambar ini juga hanya ilustrasi ya, bukan orangnya yang ada di cerita bukan ini, tapi ini adalah ilustrasi keakraban dari toleransi perbedaan agama. Kemudian suster mengajak perempuan muslim ke susteran. Namun timbul masalah, yaitu tidak ada kamar kosong di sana. Maka mau tak mau, suster harus berbagi kamar dengan perempuan muslim ini. Keesokan pagi, suster bertanya pada perempuan muslim ini, "Apakah kamu tidur nyenyak semalam?" "Saya tidak dapat tidur. Aku perempuan muslim," jawab perempuan muslimnya tadi. "Mengapa?" tanya suster heran. "Karena saya merasa takut suster akan membalas dendam dan membunuh saya dengan diam-diam," kata perempuan muslim tadi terus terang. Terus susternya jawab lagi, "Sejujurnya saya juga tidak dapat tidur semalam." Perempuan muslimnya tanya, "Mengapa?" "Sama sepertimu, saya juga takut dibunuh olehmu." Gambar ini juga ilustrasi bagaimana kalau orang tuh takut atau curiga. Jadi tokohnya bukan ini juga. Nah, kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil ternyata mengendap di alam bawah sadar seseorang dan ini menjadi beban. Pada saat-saat tertentu bisa muncul secara tak terduga dan itulah yang terjadi dalam kisah antara suster dan perempuan muslim itu. Alam sadar mereka mengatakan bahwa mereka sudah berteman, namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul secara tak terduga. Jadi ada kecurigaan dan ketakutan yang muncul di dalam benak mereka. Meskipun suster ini memiliki niat baik, tapi ya namanya alam bawah sadar, mungkin memiliki traumatis karena sudah pernah ditangkap. Ada sedikit rasa takut, tapi luar biasanya suster ini tetap berusaha untuk menyelamatkan perempuan muslim ini, dan luar biasanya lagi perempuan muslim ini pun juga tidak menolak bantuan dari suster ini. Jadi dua-duanya sebenarnya adalah orang yang baik, hanya salah satu dari mereka berada di lingkungan yang salah. Tapi bersyukur Tuhan mempertemukan mereka dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, sehingga mereka bisa berteman. Sebagai orang Indonesia yang hidup dalam masyarakat majemuk, kita harus mengubah cara berpikir menjadi peduli dan solider tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. Hukum kasih yang diajarkan Yesus seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Apakah anak-anak juga pernah memiliki ketakutan atau ketidaksukaan karena perbedaan? Kalau memang ada, hal tersebut harus dilatih supaya berubah menjadi pikiran yang positif atau tidak memiliki ketakutan atau ketidaksukaan terhadap perbedaan. Seperti itu, karena perbedaan suku, bahasa, bangsa, agama yang di Indonesia kita itu ada juga
merupakan kehendak Tuhan, di mana dapat saling melengkapi. Jadi jangan sampai kita memiliki pribadi yang nggak suka sama yang namanya perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia ini. Setiap kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, melainkan harus proaktif terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk merupakan wujud jawaban dan tanggung jawab sebagai remaja Kristen yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Semua orang beriman harus mengasihi sesama tanpa kecuali. Nah, anak-anak ini bisa baca di halaman 86, di mana di negara kita pernah terjadi beberapa peristiwa konflik seperti itu, atau amuk massa karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Dan akar dari semua ini adalah masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada. Kemudian memiliki pikiran seperti ini, harus orang lain dulu yang mulai, harus saya tidak mau mulai kayak gitu. Jadi punya pikiran ya egois dan menganggap bahwa apabila diri kita memulai itu tidak ada gunanya, dan itu adalah sesuatu yang salah. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi, setiap kebaikan yang dilakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, kalian sebagai remaja Kristen, seperti itu kita harus memiliki inisiatif. Meskipun mungkin mereka berbuat yang kurang baik terhadap kita tetap harus berbuat baik. Kita tetap harus mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Karena pada awalnya kita pun juga berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap mau menerima kita apa adanya. Begitu juga kita harus bisa menerima orang lain yang mungkin berbuat kurang baik terhadap kita, dan kita harus mampu untuk menerapkan kasih kita kepada mereka. Kita bisa minta kekuatan Tuhan untuk menjadi pribadi yang memiliki inisiatif berbuat baik, sekalipun orang yang kita baikin itu mungkin kurang baik ke kita. Seperti itu. Jadi anak-anak berbuat baik karena memang anak-anak itu adalah anak-anak yang baik. Seperti itu. Kalau misalkan anak-anak membalas hal yang kurang baik yang dilakukan oleh orang lain, maka anak-anak tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi ketika anak-anak memiliki pribadi yang baik, apapun yang mereka lakukan, apapun yang orang lain lakukan, misalkan kurang baik kepada kita, mungkin punya teman yang pelit, kita jangan pelit balik. Punya teman yang suka miso-miso, jangan kita miso-miso balik. Nah, seperti itu. Kita harus senantiasa memiliki pribadi yang serupa dengan Kristus, bahkan dalam hal mengasihi tanpa membeda-bedakan juga. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat diwujudkan remaja atau diwujudkan oleh kalian. Yang pertama adalah menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari kerukunan beragama, di mana ada setiap pemimpin-pemimpin agama dan mereka berdampingan dengan sukacita, kayak gitu ya. Nggak penuh rasa curiga seperti suster dan perempuan muslim yang diceritakan tadi. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai materi hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau yang akan berikan pemahaman, pengertian dalam diri setiap anak-anak untuk semakin memiliki solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Dan kiranya Engkau yang akan lindungi kami senantiasa dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus yang ada di sekitar kami. Engkau juga yang akan berikan kami hikmat untuk dapat menjaga kesehatan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.